Ya, oke, silakan dimulai dari siapa? Amilita. Berapa? Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan ya. Ini kemarin hasil sementara. Di PDF only aja ya, yang PDF only layoutnya. Pilih PDF only. Oke. Kemarin kan udah bikin PPT ya, Pak. Terus sama Ya, Bapak diminta PPT-nya diubah, ditambahin di hasil sementara. ya. Jadi gini, mungkin tak ingetin lagi. Jadi ini kemarin podo kebolak-balik antara tesis 1, tesis 2. Tesis 1 adalah proposal kan. Tesis Iya, 2 adalah tesis. Ini mumpung yang Daning baru mau masuk ini. Jadi, tapi kenapa saya minta tesis satunya, draftnya itu mendekati tesis 2? Tapi waktu Anda ujian tesis 1 itu direduksi jadi standar tesis 1. Tesis 1 proposal. Hasil sementara jangan juga tampilkan semua, itu hanya untuk kepentingan saya bahwa saya yakin Anda setelah tesis 1 akan segera tesis 2 gitu. Jadi tahu ya misinya ya. Jadi ada versi, seperti dikatakan 3 versi ya. Versi pertama adalah yang sebenarnya untuk ujian proposal itu tesis 1. Versi 2 adalah untuk meyakinkan saya bahwa saya izinkan ujian tesis 1, tapi itu secara substansi sudah siap menyelesaikan jadi tesis 2. Karena secara teori harusnya nggak boleh lama sekali kan, iya, tapi kenyataannya ada yang lama. Tapi jangan pada saat presentasi, itu kemarin kasus yang sebelumnya, dia seperti presentasi tesis 2, jadinya. Ya malah akhirnya urusannya jadi panjang kan. Dari dia kebingungan sendiri kan, karena belum belum detail masuk tesis 2 kok sudah. Nah, jadi yang namanya proposal, Anda mungkin ya nggak tahu dulu masih S1 pernah nggak, namanya proposal ada rencana, tapi sekali lagi yang ini nanti itu kepentingan saya yang meyakinkan bahwa saya izinkan ada tesis 1 tapi sudah matang rencananya. Ya nanti tolong dicoba, ini yang saya kan sudah yakin itu, maka nanti hasilnya jangan semua kayak sudah selesai. Jadi hasil sementara misalnya, yang penting apa sih kemarin yang saya minta? Teorinya sudah kepegang bahwa Anda teorinya sudah jelas pakai paper utamanya apa, intinya apa. Terus yang kedua, datanya Anda sudah punya. Datanya tentang apa dan itu sudah memenuhi syarat untuk studi kasus teorinya. Terus yang ketiga adalah tadi untuk komputasinya. Oh iya, saya sudah cek secara komputasi. Intinya itu. Jadi nanti jangan terlalu lengkap dulu ya. Nanti itu jatahnya yang tesis 2. Oke, sekarang coba Anda tampilkan di bawah 20 menit, syukur lebih singkat. Yang penting garis besarnya ya. Kalau sudah nanti Anda bisa hari ini mulai submit. Jadi nanti jadi bukan dibuang ya, untuk besok akan dipakai kan. Kalau pakai latex kan penaknya tinggal dikasih apa? Persen aja sudah jadi kan itu. Tidak harus dihapus itu. Oke, silakan ditampilkan coba kalau sudah oke, seringkas mungkin loh ya, yang untuk proposal itu. Hasil sementara juga jangan sebanyak mungkin, seminimal mungkin karena ujian proposal itu tidak apa terlalu detail kan karena masih rencana itu. Oke, silakan coba. Nanti sekarang untuk ini yang kebetulan Daning sama ini baru mulai, maka saya harapkan nanti bisa untuk melihat apa supaya pada saat ujian proposal tidak berkepanjangan seluruh revisinya itu. Oke, silakan. baik, Pak. Sebentar. Ini, oke, dari awal aja di ini kan. Ya.
ya kalau buka kayak gini, Anda pas ini bisa apa, istilahnya apa namanya, tab lain atau tapi kalau pas ini nggak, jadi tidak di overlift-nya bisa kan, itu Anda namanya apa itu, kalau buka supaya di tab yang lain, bukan di sini, itu namanya apa itu ada. Gimana Pak? Biar Nampilkan ininya tidak di dalam overlift-nya ini loh, tapi namanya khusus, sebentar saya coba. Jadi si PDF-nya ditampilkan di Inspired tab, pakai ke bawah coba, pakai perintah yang bawahnya. Anda ke layout, layout. ya pilih yang bawah, nah itu. Nah kan sudah nggak kelihatan text editornya itu. Sudah Inspired tab, mau tetap, oh oke sudah, tapi kan enggak, ini sudah. Terus kayaknya bisa ada apa itu, Udah ya Pak. nah sudah ini. Oke, silakan coba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syamilita Azahra Nubusima akan mempresentasikan tentang tesis 1 saya yang berjudul Model Geographically Weighted Panel Regression atau GWPR dengan fungsi pembobot kernel fixed eksponensial untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu data panel, di mana data panel ini adalah gabungan antara data runtun waktu dengan data silang. Data runtun waktu itu merupakan data yang terdiri dari satu objek atau individu yang berada di beberapa periode. Sedangkan data silang adalah data dari beberapa objek yang berada dalam satu waktu tertentu. Di data panel sendiri itu ada 3 pendekatan yang sering digunakan, yaitu fixed effect model, common effect model, dan random effect model. Di fixed effect model dan di random effect model itu ada 2 model lagi, yaitu one way model dan two way model. Nah, untuk mendapatkan estimasi yang valid pada regresi data panel itu diperlukan asumsi klasik. Di antaranya yaitu tidak adanya multikolinearitas, homoskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi serta residu yang berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya, tidak semua data itu memenuhi semua asumsi. Salah satu asumsi yang dapat dilanggar yaitu tidak terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, yang disebut dengan heterokedastisitas. Heterokedastisitas ini adalah keadaan di mana varians dari error tidak sama untuk semua observasi. Hal ini dapat menyebabkan estimasi dari parameter menjadi tidak efisien. Pada data yang dikumpulkan dari berbagai lokasi, itu sering dijumpai bahwa suatu variabel memiliki perbedaan karakteristik antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya heterogenitas spasial. Karena heterogenitas spasial ini terjadi, maka estimasi parameter menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, dikembangkanlah analisis regresi yang terboboti secara geografis, yaitu GWR atau Geographically Weighted Regression, dengan unit analisis lokasi. GWR ini adalah teknik untuk mengeksplorasi heterogenitas spasial dalam suatu data. Setiap regresi lokal dalam GWR nanti akan diestimasi berdasarkan data observasi pada masing-masing lokasi, di mana jarak antara koordinat garis lintang dan garis bujur lokasi digunakan sebagai pembobotnya, sehingga akan diperoleh nilai parameter yang berbeda-beda untuk setiap lokasi. GWR ini hanya digunakan pada satu kurun waktu saja, sehingga kurang baik untuk menggambarkan perubahan seiring waktu. Oleh karena itu, Yu tahun 2010 mengembangkan metode GWR dengan menggabungkannya dengan data panel yang disebut dengan GWPR atau Geographically Weighted Panel Regression. Untuk implementasinya,
Digunakan tingkat pengangguran terbuka yang merupakan data panel yang terdiri dari beberapa data cross-seksional dan data runtun waktu dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi. Lalu diuji asumsi klasiknya, dan ternyata terjadi heterokedastisitas, sehingga akan dilakukan analisis menggunakan GWPR. Untuk memperoleh estimasi yang baik, akan ditentukan fungsi pembobot kernel dan bandwidth-nya, dan dipilih yang terbaik. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana prosedur pemodelan GWPR, bagaimana menerapkan GWPR dalam pemodelan kasus tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2018-2022, dan apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab perumusan masalah tersebut. Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu dari Khotimah tahun 2019, Wati dan Utami tahun 2020, Marta tahun 2021, dan Mar'ah dan Sifriani tahun 2023. Dasar teori yang digunakan di sini ada tentang matriks, regresi linear, data spasial, geographically weighted regression, data panel dan regresi data panel, geographically weighted panel regression, dan tentang tingkat pengangguran terbuka, serta faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya. Adapun rencana pada penelitian ini yang pertama yaitu timeline penelitian. Yang pertama dilakukan penelusuran literatur dan pengumpulan data, lalu mempelajari metode-metode analisis data spasial dan menyusun rumusan masalah, mempelajari metode GWR dan regresi data panel, mempelajari GWPR, yaitu dengan menggabungkan GWR dan data panel, menentukan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, lalu melakukan analisis regresi data panel, memilih model estimasi regresi data panel, dan menguji asumsi dari regresi data panel. Karena ditemui heterogenitas, maka selanjutnya akan dilakukan analisis GWPR, lalu mengestimasi dan menguji signifikansi model GWPR, menginterpretasi dan melakukan komputasi hasil model GWPR, lalu menyusun draft tesis. Diagram dari proses penelitian yaitu yang pertama memasukkan data, lalu ditentukan estimasi dari masing-masing model data panel. Pada fixed effect ini diuji signifikansi dari model one way dan model two way. Setelah diperoleh model apa yang signifikan, maka akan dilanjutkan dengan uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan mana model yang terbaik di antara model common, model fix, dan model random. Setelah terpilih model fix, selanjutnya yaitu dilakukan pengujian asumsi regresi data panel dan dilihat apakah terjadi heterokedastisitas atau tidak. Jika iya, maka akan dilanjutkan ke model A, dan jika tidak, maka akan dilakukan model regresi data panel biasa. Untuk model A, yang pertama dilakukan yaitu menghitung jarak Euclidean, menghitung bandwidth dan menentukan nilai CV minimumnya, mengestimasi model GWPR, menguji hipotesis GWPR, dan melihat apakah hipotesis dari GWPR itu terpenuhi, yaitu apakah model GWPR lebih baik daripada model regresi biasa. Lalu ditentukan koefisien determinasi R kuadratnya. Untuk hasil sementaranya, yang digunakan yaitu data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan 5 variabel yang diduga akan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Di mana deskripsi dari data tersebut yaitu terdiri dari 170 observasi dengan tingkat pengangguran terbuka. Semua data memiliki nilai minimum, maksimum, dan min-nya. Di sini dari kelima variabel prediktor ini akan dilihat mana yang signifikan mempengaruhi variabel responnya. Langkah selanjutnya yaitu mengestimasi
data panel. Untuk model CEM, data ini dikombinasikan tanpa memperhatikan perbedaan antar individu dan waktu, dan digunakan model estimasi pada CEM ini yaitu menggunakan metode ordinary least square. Diperoleh estimasi model CEM seperti ini. Lalu untuk model fixed effect, yang diestimasi yaitu model dari one way dan two way. One way sendiri itu ada efek individu dan efek waktu, dan efek two way ini adalah efek gabungannya. Diperoleh estimasi model FEM-nya seperti ini. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi dari ketiga model FEM menggunakan uji F. Diperoleh hasil bahwa efek waktu itu tidak signifikan terhadap model, tapi efek individu dan efek two ways itu signifikan, sehingga akan dianalisis GWPR menggunakan FEM efek individu dan GWPR menggunakan FEM efek two ways. Selanjutnya, estimasi dari model REM. Model REM ini diestimasi menggunakan general least square. Diperoleh estimasinya seperti ini. Nah, untuk menentukan model mana yang lebih baik antara CEM, FEM, dan REM, dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Untuk uji Chow, dari FEM individu dan FEM two ways diperoleh kesimpulan bahwa model itu lebih baik menggunakan model FEM daripada model CEM. Lalu untuk uji Hausman, untuk menentukan antara model REM dan FEM, diperoleh kesimpulan bahwa model FEM itu juga lebih baik daripada model REM. Karena terpilih tadi adalah model FEM individu dan FEM two ways, maka akan dilakukan uji asumsi regresi pada data panel, yaitu uji normalitas residu dan homoskedastisitasnya. Untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diperoleh p-value itu lebih dari 0,05 sehingga H0 ditolak, yang artinya model FEM, residu model FEM dan residu pada model two ways, individu dan two ways itu berdistribusi normal. Jadi asumsi yang pertama terpenuhi. Untuk uji homoskedasitas, itu diperoleh nilai p-value-nya sama antara individu dan two way sama, yaitu 0,02853, yang mana kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak, yang mana ini artinya terjadi heterokedastisitas. Atau varians itu bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Karena terjadi heterokedastisitas, maka akan dilakukan pemodelan GWPR untuk FEM individu dan FEM two ways. Demikian presentasi dari tesis 1 saya. Saya kembalikan ke Pak Gunardi. Ya oke, jadi ini sudah lumayan reduksi, cuman jadi ya lupa yang teori. Jadi di teorinya tadi apa? GWPR terus pakai apa? Fixed model ya. Berarti yang perlu dicek apa? Harus ada efek spasial. Di mana ada ngecek efek spasial? Pakai Morans ya, Pak? Jadi ini Anda kan sudah langsung semua sudah hasil angka kan sudah dikerjakan jadinya. Padahal namanya proposal sebenarnya kan rencana mau mengerjakan kan? Iya enggak? Iya, Pak. Nah, jadi ini seperti sudah ujian tesis 2 nanti. Jadi hasil sementara di sini yang memang ini belum sampai ya, karena nanti kan Anda akan mengestimasi. Tapi yang penting mana tunjukkan GWPR itu perlu diceknya apa aja. Kalau GWPR kan cukup apa? Ada efek spasial, terus apa? Asumsi normalnya yaitu ya untuk errornya. Terus nggak ada multico kan itu di. Nah, itu aja cuma kata-kata loh ya, nggak usah di ini kan. Jadi ini pun juga sama, ini disimpan besok untuk ujian S2 aja. Pokoknya berarti teorinya aja yang dimasukin ya, Pak? Ya memang ini kan masih proposal. Ini kemarin Iya. saya jadi ini disimpan aja untuk besok tesis 2. Jadi Anda tadi kan ngerancang sampai tanggal bulan 11 kan? Iya. Nggak apa-apa. Kenyataannya besok Anda paling bulan 9 sudah ujian lah gitu. Alhamdulillah ya, Pak. Iya kan? Karena tapi kalau belum kayak gini, saya nggak yakin. Malah ada yang masih nyari data, nyari ini. Nah, kalau datanya tadi oke, Anda Bapak sudah punya datanya, terus Anda bisa juga dimulai dengan teorinya. Tapi data sudah dicek kan? Tapi cukup ngomong, sudah saya cek,
ini memenuhi syarat. Berarti kan data ini besok akan dipakai kan untuk studi kasus GWPR-nya tadi kan itu. Tapi nggak harus diungkap semua, walaupun ini waktunya ada tadi ya, sudah lumayan masih 20 menitan, karena tapi Anda sudah menunjukkan, tapi malah jadi lupa nggak menunjukkan teorinya kan ini. Iya kan? Karena Iya, Anda langsung, jadi nanti bisa dalam 1-2 slide aja, teorinya kan ditumpuk-tumpuk aja dulu, misalnya GWPR syaratnya apa sih? Itu kan? Apa saja tadi Anda sudah ngeceknya, asumsinya? Kan multi-call, Anda kan, iya normal, kan dari, sama nah setiap ini kan ada dikerjakan semua kan sudah ini kan. Jadi nggak harus besok saya akan sudah dicek ini. Tapi tinggal ngomong bahwa data sudah saya cek itu semua. Tapi besok dimunculkannya pas ujian tesis 2 aja. Coba lihat tadi yang pas hasil sementara ini. Tapi yang depan sudah oke, nggak apa-apa. Tadi kan dari flowchartnya dulu nggak apa-apa. Flowchartnya coba kita cek itu. Yang flowchart yang Anda buat itu. Itu sudah bagus. Ini yang kebanyakan yang ini, yang flowchartnya itu. Nah ini kan ada berarti apa? Kalau mau pakai ini kan data yang dimiliki harus dicek apakah dia mau common effect model, mau fixed effect model, random effect model kan itu langkah pertama kan. Nah yang ini nanti di hasil sementaranya Anda sudah melakukan itu belum? Sudah kan? sudah. Nah gitu aja. Terus di langkah yang kan karena ada yang akan dipakai kan GWPR yang fixed model ya. Iya, yang fixed model, Pak. Iya kan? Jadi kan data yang dipakai harus sesuai dengan alat yang mau. Misalnya ini tadi sering saya ilustrasikan, mungkin di beberapa kadang di bilas juga saya ngomong kan, saya ingin menunjuk, karena kita kan sarjana besok master S2 matematik yang minat statistik kan, berarti itu Anda orang yang menguasai alat statistik. Nah Anda ingin menunjukkan alat statistik ini adalah dipakai untuk apa. Kalau sering saya pakai master chef itu, saya punya pisau ini adalah pisau daging, maka saya akan cari daging kan untuk buktinya bahwa ini pisau daging, karena dipakai untuk motong gampang banget itu. Tapi kalau ini pisau daging, saya ngasih contohnya mungkin sayuran atau mungkin nggak pas misalnya, atau sering saya lakukan. Nah di sini ada cukup dalam konteks ini, maka modelnya harus disebutkan syaratnya apa. Anda harus nyari data yang sesuai itu. Kalau sudah match, ya sudah besok. Nah, tinggal Anda bandingin kan Anda untuk rencananya membandingkannya dengan apa itu. Yang datamu diolah dengan cara tanda petik misalnya orang yang nggak paham statistik. Biasanya kalau punya data kayak gitu pakai regresi apa? Pakai regresi biasa Ya atau biasa regresi? aja, iya. Tanpa melihat aspek temporalnya, tanpa melihat aspek spasialnya, tanpa melihat asumsi residualnya harus normal, tanpa melihat lagi kadang multikonya, asal selesai sudah diregresikan itu. Jadi beberapa asumsi mungkin banyak dilanggar kan. Maka Anda nanti tunjukkan Anda sampai besok sampai menghitung kayak kalau diregresikan R square kan biasa di ini kan. Anda Iya, menggunakan tadi akurasinya yang ukuran akurasinya Anda yang akan pakai? R square, Pak. R square kan. Jadi nanti cukup tunjukkan itu aja di hasil sementaranya. Tadi yang hasil sementara itu untuk jatah saya itu loh pembimbing. Saya yakin Iya. Anda tidaklah ujian tesis satunya tadi Anda ngerancang bulan 8 kan? Iya. Terus Anda seolah ngerancang tesis 2-nya bulan 11. Kalau dengan yang ini nggak perlu. Anda cukup bulan 9 saya yakin itu. Siapa? Tapi kalau nah, makanya nih nanti yang hasil sementaranya yang lupa tadi ini ya. Jadi sekali lagi nggak usah terlalu, jadi cuma nyebut ini model ini GWPR adalah kan Anda punya misalnya syaratnya apa tadi 1, 2, 3 ini kan. Terus data, saya akan pakai data tentang apa tadi? Apa tadi Tingkat datanya? pengangguran terbuka, Pak. Dan dari ini kan, terus data itu sudah saya cek memenuhi apa tadi? Asumsi normalitas. Apa aja Anda nyebut alatnya yang dipakai untuk ngecek tadi. Ngecek adanya efek spasial pakai apa, untuk temporal pakai apa, terus apa tadi multikonya pakai apa, heteros yang spasial ya tadi ya. Iya, Jadi Pak. heteros kan bisa bukan karena spasial aja, heteros karena tapi Anda tadi untuk mengarah supaya bisa pakai GWP. GWR. Kenapa pakai GWR itu kan karena ada efek Spasial. spasialnya kan. Nah, itu Anda tunjukin. Nggak usah sampai sudah, kecuali misalnya nanti menguji
Ya kamu sudah nyoba itu dicek semua belum? Sudah. Nah, tinggal tunjukin gitu. Artinya Anda kalau mereka nggak tahu ya sudah gitu. Kadang ada. Nah, itu jadi nanti yang karena ini kan tadi waktunya sudah 20 menitan kan kira-kira dengan tadi beberapa jadi kalau ditanya baru ada menunjukkan kesiapan bahwa saya itu sudah siap peralatan, sudah siap datanya, tadi apa alatnya, metodenya sudah, terus datanya, terus komputasinya Anda malah jadi nggak nyebut kan. Oh iya, Pak. Saya komputasinya akan pakai ini dan sudah nyoba, sudah saya coba ini, tapi nggak perlu harus ditujukan pada saat di slide, nggak apa-apa. Yang jelas sementara saya sudah mengkaji teorinya. Nah, mungkin teorinya saya lihat tadi kok Anda nggak ada referensi yang karena kalau saya lihat kita orang kayak orang ini kan biasanya kita merujuk ke yang dari luar, ada nggak yang GWPR yang kalau saya lihat tadi di tunjangan pustakamu nggak ada ya? Itu GWPR yang di Indonesia memang Pak yang saya tampilin Pak. Yang luar nggak ada, Bang. Ada, cuman belum dicantumin Pak. Nah, ya itulah justru yang penting kalau saya malah yang luar gitu. Karena saya khawatir seperti kalau Anda merujuk ke cutting gitu. Kalau saya lebih senang merujuk ke jurnal, tapi yang jurnal statistik gitu, karena lebih bisa diandalkan ininya kan. Karena jurnal juga nggak selalu ya bahwa itu bisa ada benar karena tergantung yang review di situ. Jadi makanya untuk apa saya lebih karena ada GWPR keluar tahun berapa, versi pertamanya itulah yang Anda coba kaji itu. Lebih aman itu dibanding hasil sudah hasil si A pernah baca yang itu, si B baca lagi, si C baca lagi, lah Anda posisi yang paling akhir. Nah, kemungkinan terjadi sudah bias di situ kan ada kan karena mungkin salah baca atau apa. Nah, kemarin kadang ngutipnya aja kadang sudah nggak benar teorinya. Tapi waktu ditunjukin itu ada sana nggak tahu. Ya, jadi nanti ini untuk pas tesis 2-nya hati-hati untuk itu. Jadi maka tadi saya agak khawatir pas tunjukan pustakanya kok Indo semua, bukan saya merendahkan orang Indo ya. Saya hanya kehati-hatian aja. Yang saya pernah juga pakai papernya orang Belgia ya, di situ ada yang dasar pada saat kita kaji secara teliti kadang bisa di situ ada. Ya tadi tambahkan nanti ya yang di tinjauan pustakanya paper yang luarnya dan kalau bisa dibikin href-nya jadi kalau diminta klik Anda siap. Ini belum kan? Belum Pak. Nah, ini jadi kalau saya misalnya coba saya minta yang Marta kayak apa, yang ini kayak apa, sulit mesti nunjukin itu kan. Cari-cari di Google Drive-nya dulu itu. Nah itu ya nanti di apa untuk kalau ini semua paper semua. Iya Pak, ini paper. Oke, nanti di atau jurnal. Nanti ada bisa saya harapkan besok ini kan proposal. Nanti biasanya saya juga kalau uji proposal saya harapkan si pihak mahasiswa referensinya yang cukup kuat lah biar kalau nanti pada saat mengerjakan tesis rumah pas teori itu yang dikutip itu suatu sumber yang benar karena kadang kan paper ada yang minim banget itu. Jadi pada saat kita mau menelusuri kita kesulitan memahami, tujuan kita kan memahami kan untuk kalau baca. Terus bukunya kayaknya buku GWPR ada nggak buku? Kalau yang GWPR masih paper-paper Pak. Ya kalau yang GWR-nya sudah ada bukunya. Kayaknya Anda juga ada kan di pustakanya? Ada Pak, Kan dari Anda kayaknya nggak ada pustakanya ya di akhir tadi ya. Kayaknya nggak ada pustaka ya malah ya. Iya ada benar Pak. ya. Ada coba pustakanya. Oh, nah ini tadi nggak malah. Nah, pustaka ini penting sekali karena apa? Untuk proposal itu pustaka adalah yang besok akan dapat. Di sini nulis banyak sekali. Tapi Anda yang intinya misalnya GWR-nya saya ambil dari papernya siapa atau bukunya siapa. Terus yang apa? Kan ada juga mempelajari yang panel kan? Iya. Itu dari ini data panel dari siapa Hesiao ini ya misalnya. Nah, justru malah di pas tunjukan pustaka kayak gitu aja. Saya untuk memperkuat apa tentang mungkin tentang ekonomi itu dari Grini, yang untuk memperkuat terkait panel datanya saya dari SEO, terus terkait apa yang GWR-nya dari Leung misalnya, terus untuk yang GWPR-nya pakai punya siapa? Coba You Pak. naik You. mana? Nggak terlihat Pak di bawah. Di bawah, diturunin ke bawah.
Coba ketahuan. Kepotong, Pak. Loh, yang nanti dibikin oh, nah harusnya nanti dibikin ini di Dipisah, apa? New dipisah page halaman. gitu loh, ya dibikin kayak gitu. Nah, itu nanti yang dimunculkan di Tujuan Pustaka ya. Jadi saya teorinya saya pelajari dari mungkin misalnya Anda boleh mulai dari mau panelnya dulu atau mau dari spasialnya dulu, atau dari temporalnya dulu terus spasialnya. Ini dari bukunya siapa dan jurnalnya siapa. Bukan kayak tadi ya, lihat di tinjauan pustaka. Anda kan cuma ngelis 4 tanpa penjelasan kan itu. Iya. Saya tinjauan pustaka adalah meninjau ya, bukan mengelis saja. Jadi dari khotimah sebenarnya Anda dapat apa? Dari Wati dan Utami dapat apa? Enggak disebutkan di sini. Tapi makanya nih yang dari yang ini saya dapat ini boleh disebut dari si ininya dulu. Khotimah ngasih apa? Tapi saya harapkan malah yang sumber aslinya ya. Yang kayak tadi Grini ngasih saya tentang dunia ekonometriknya kan. Terus yang dari apa tadi yang nih tentang GWR-nya, yang ini tentang ininya. Jadi Anda artinya pada saat ujian proposal ini Anda sudah menyatakan saya sudah baca semua literatur itu loh, saya siap bekerja, siap meneliti gitu kan. Karena saya sudah punya bekal yang cukup gitu. Ya nanti ya di tinjauan pustaka juga dibenahi di ini di apa? Malah justru saya inginkan tunjukkan sumber Anda. Jadi nggak usah detail loh ya sekali lagi ya, cukup sebut saya untuk ini saya akan dari bukunya ini dan ini. Tapi siapkan kalau diminta dicek. Ini kemarin kemudian saya pas cek itu ternyata malah nggak di situ. Oh, ternyata saya salah harusnya di paper yang satunya misalnya kayak. Oh iya, Pak. Jadi dia asal mungkin yang Asal penting ada asal kelihatan ya namanya kalau nguji kan saya lihat yang sana sudah tanya ke sana, saya akan tanya ke yang lain. Kadang saya cenderungnya kalau untuk proposal, saya ingin ngecek kesiapan si mahasiswa untuk melanjutkan risetnya itu. Kira-kira meyakinkan nggak proposalnya dari sisi modalnya tadi kan. Modalnya orang akademik kan apa sih tadi buku dan jurnal kan. Terus kalau sudah buku dan jurnal dikuasai, saya ingin studi kasusnya kan tentang apa? Data itu sudah punya belum? Nah, sudah dicek belum bahwa itu akan memenuhi syarat kalau saya akan pakai metode tadi. Yang ketiga, otomatis apa? Komputasinya pakai apa? Gitu. Nah, pakai kemarin ada video yang call. minta cek komputasi masih pakai offline, terus laptop saya rusak, wah gitu kan, masih pakai lagu-lagu lama yang ini. Maka kalau Anda nggak ada alasan karena saya minta pakai cloud kan, sudah pindah ke cloud belum kalau suruh nunjukin? Sudah, Pak. Nah, nah sekarang, nah ini tadi saya mau minta sekarang Anda nunjukin cloud, mesti Anda harus nyari-nyari kan, tidak ngeklik kan? Ini Iya, udah kebuka sih, Pak. Mau coba, dilihat, coba. Pak? Nah itu namanya kalau misalnya belum kebuka kan langsung klik, karena kemarin ada yang kadang alasan karena komputernya gangguan itu. Tapi kalau sudah di slide ini semua, Anda sudah tahu Haref kan ya? Sudah, Pak. Sudah, sudah ya. Nah, ya kenapa kok nggak dipakai di sini Harefnya? Haref untuk ini ya, literatur ya, untuk penjualan pustakanya, apa Harefnya diaktifkan. Terus yang kedua, sumber datanya dari mana? Webnya. Dari BPS, Pak. Nah, nanti link ke BPS-nya tolong di Haref juga ya, untuk meyakinkan bahwa Anda dapat data yang memang sumbernya ya tanda petik legal, bukan dari apa asal ambil dari mana itu. Saya khawatir sekarang kan masa undang-undang tentang data kan sudah ada, jadi kalau kita dapat sumber yang memang open di internet kan berarti sah lah gitu. Jadi data kayaknya belum ya, tadi Harefnya juga belum ada ya. Yang ini nanti dibikin Harefnya, nggak harus semua ya, yang pas Anda mau pelajari. Gitu. Kalau pustaka yang semua itu besok kalau pas untuk kepentingan di S2 nggak apa-apa itu. Baik, Pak. Jadi saya sudah nanti sih percaya bahwa Anda collab-nya sudah jalan, tapi yang penting ini kalau akan saya setuju Anda ujian, jadi tadi ya, karena terus tidak usah namanya proposal adalah baru rencana ide, jangan. Tapi hasil sementara adalah yang penting teorinya sudah siap. Saya karena sudah punya jurnalnya 3 yang mensupport itu, bukunya 2 misalnya. Itu cukup perlihatkan kayak gitu sudah lumayan ini. Yang di sini kan cukup, kata kalau nanti di hasil sementara mungkin saya tunjukin modelnya kayak gini loh, ini dari bukunya siapa atau jurnalnya siapa. Terus yang
untuk datanya ini loh saya ambil di PPS, ini klik langsung masuk ke linknya PPS misalnya. Terus komputasinya saya pakai Colab yang Python ya Anda. Yang R, Pak. Oh yang R, oke. Saya tapi yang R. Terus kalau dibutuhkan Anda perlihatkan ini loh, yang di komputasi Anda sudah ada hasil sementara dengan data apa tadi? Nguji asumsi ya. Iya. Nah, cukup disebutkan nggak usah sampai hasil angka-angkanya kecuali kalau nanti ditanyakan ya oke lah Anda perlihatkan. Dan diperlihatkannya bisa juga yang di collab-nya ini loh, saya sudah benar loh ngecek asumsi, maka saya siap bekerja menyelesaikan apa tesis keduanya kan yang untuk ya oke saya kira sudah cukup ada yang tanyakan lagi enggak? Jadi Anda boleh submit, yang penting nanti ini enggak untuk persiapan kan biasanya masih nunggu jadwal kan. Jadi Iya. nanti ini ada satu iterasi lagi sebelum ujian ya. Baik, Pak. Jadi nanti yang penting ada submit aja apa yang di ya penuhi dokumen apa yang harus dipenuhi apa aja saya juga nggak begitu hafal itu nanti ada yang perlu saya tanda tangani juga kayak biasanya kan lewat WA aja terus nanti sudah berupa PDS saya tanda Anda submit nanti setelah dapat sambil tadi ini ya saran-saran saya terus ini juga kan ini nanti saya upload tolong kadang sering ditengok ya yang mungkin yang baru ini boleh nonton rekaman-rekaman saya terkait bimbingan tesis itu skripsi boleh kan ada di situ jadi supaya nanti apa yang didiskusikan ini nggak ketemu lagi gitu setiap saya kadang ngomong hal yang sama kan rasanya ya kadang menimbulkan jadi kayak kejenuhan kan. Nah, maka sekarang saya kepikiran kenapa nggak saya rekam aja biar dia nanti pada nonton itu kan yang mau ini kan pada saatnya bimbingan sudah lebih enak kan. Memang sebenarnya yang kalau boleh apa dulu ujian ditonton, boleh praktek sementara kan kalau ujian enggak, maka yang dengan saya aja lah yang kan saya enggak anggap ada sesuatu yang rahasia di sini jadi yang untuk pembelajaran kita semua yang seperti ini. Oke, untuk sampai sudah cukup? Apa Sudah, ada Pak. lagi? Oke, jadi udah nanti saya ganti ke ini ya Dan. Jadi mungkin untuk sembari saya ingatkan, mumpung yang kapanpun sebenarnya sudah pernah ikut kuliah saya sudah tahu kan, saya punya ini saya sharekan dulu ya untuk Daning sama sudah sebelum Anda juga nanti akan. Ini masih ingat ini kan, ya kan? Nah ini kemarin ini Dani juga sudah nih kalau yang on cam jadi kelihatan ini. Ini kemarin sudah bimbingan pertama kan terkait ambil kurangnya, tapi nanti pilih yang mana-mana tesis ya. Ini yang kemarin revisi mungkin saya sampai kadang agak udah tak ingetin ini kan yang barusan ujian pertama itu karena terlalu detail jadi nggak tahu revisinya malah belum selesai padahal namanya proposal harusnya itu revisinya nggak berat karena yang penting cuma ngecek kesiapan teori kesiapan data kesiapan komputasi toh nanti masih ada waktu untuk bekerja itu tapi kalau salah dianggapnya seperti sudah ujian akhir itu yang bahaya itu namanya rencana itu beda dengan sudah selesai ya jadi tapi memang saya minta semua yang akan mau ujian dan proposal seolah-olah sudah, tapi untuk dengan pembimbing ya. Nanti sekali lagi saya ingatkan itu untuk meyakinkan saya nggak akan kehilangan mahasiswa saya setelah tesis 1. Karena setelah ujian proposal kok malah hilang itu berarti kesiapannya masih kurang. Oke silakan untuk sekarang mau daring dulu apa Dewa. Jadi yang pertama kalau untuk yang baru mulai adalah yang penting ini ya studi literaturnya ya. Jadi Anda mungkin mempunyai berbagai pilihan topik ini yang bagus ini kemarin ada beberapa mahasiswa sudah ini saya lihatin tadi anak S1 malah ke saya Pak ini saya ada banyak topik nah nanti caranya untuk siapa ini yang S2 saya akan masuk ke yang skripsi aja karena sebelum akhirnya nanti Anda saya beri kesempatan untuk supaya nanti kan Anda kalau salah kan kemarin akhirnya hanya tes satu dulu ya diselesaikan nanti jadi Anda bisa sebenarnya bisa juga sudah berupa ini paling nawarkan apa yang mana sih?
Nah ini, jadi dia nah nanti untuk Suniva sama ini dia menawarkan ada 4 topik yang dia ingin ambil kan ini. Ingin kuasa designer untuk saham, terus ini untuk obligasi, ini untuk yang gunakan sini kayak SGBus ini yang lagi ramai banyak yang make, tapi untuk konteks ini. Terus ngeklaim, ini saya melanjut apa? Nah ini kebetulan juga pernah yang ini saya pakai untuk bimbingan yang S2 dia jadi. Tapi apa yang ininya setelah saya klik ini dia kan langsung ini kan sudah pakai harifnya kan dia itu. Nih, ini nanti saya tinggal bahas karena nanti kalau yang skripsi kan baru nanti siang. Nah ini masuk ke sini. Nah ini yang besok akan kalau saya setuju yang topik ini kan berarti ini kan jadi mungkin jadi paper utamanya atau mesti harus cari paper tambahan itu. Ya oke nanti untuk ini ya tadi ya di mana tadi nah. Nah ini ya nanti dibikin misalnya lagi masih cari gitu, tetap sudah di overlay. Bisa juga sebenarnya sudah diambil template yang tesis 1. Langsung di situ di bab satunya naruhnya ini. Pak, saya masih ingin pendahuluan kan lagi ingin nyari literatur kan. Saya ingin materi ini bisa juga nanti saya nawarkan materi juga nanti kalau memang di nah ini nanti semua selalu dibikin harefnya. Jadi kalau saya klik ini langsung masuk ke ininya buku, ada jurnal, ada ini. Nah, nanti enak sekali pada saat sudah mau ujian kayak tes 1 tadi, ini semua sudah dalam bentuk harefnya kan tinggal di copy sudah jadi slide kan. Nah, itu sudah siap menuju ke ujian tesis 1 karena ini kan kesiapan teorinya. Ini yang belum ini kan nanti setelah itu saya ingin lihat dari sisi apa untuk datanya dia akan dapat dari mana nih yang belum. Jadi nanti akan saya cek kalau milih topik ini kesiapan datanya kemana itu. Terus komputasinya apa. Itu ya nanti untuk siapa eh, Daning sama siapa untuk memulai. Jadi nanti untuk oh ya untuk minggu depan ini saya pindah ya karena minggu depan saya mulai kuliah. Jadi minggu depan eh, ini ya dipindah siang ya jam 2 karena pagi saya ada kuliah setengah 8 terus jam setengah 11. Jadi nanti jam 2 sampai jam 3 ini. Jadi misalkan ada karena ini kan saya setelah kuliah misalnya mungkin bisa juga saya akan ke ruang saya bisa juga mungkin ini saya di ruang tapi mungkin yang lainnya pada di mana aja. Ini bisa aja ini kalau bisa juga kalau saya wah berarti tapi yang penting saya ini kan desainnya tetap online jadi nanti sudah akan saya umumkan itu. Jadi yang S2 nanti pindah ke Senin depan jam 2 siang ya. Sudah saya tadi sebentar. Oh saya lupa belum share screen ini. Ini untuk minggu depannya ya. Mohon maaf Pak Gun, Ya, untuk saya dan udah. Sani Ya, masih ada kuliah gimana ya Pak? itu kuliahnya jam berapa ya yang ini ya? Yang ini pas tumbuh Hmm, kuliah. Hari Senin itu pagi sampai jam 10, Terus, kemudian siang jam 1:30 sampai jam 4 Pak. oh setengah 2 sampai jam 4. Berarti Ji. nanti saya tukar coba dengan yang ininya. Oh berarti pas ini ada ya. Karena kan yang lain udah nggak pada kuliah ya. Setengah 2 sampai jam 4. Jam 4 Pak. Nih, Ya free-nya oke lah jam nanti. 10 sampai jam 1 Pak. Kalau hari Hmm, Senin kalau aja. Selasa Kalau Selasa ini pas kosong kuliahnya. Tapi ya udah. Sani ada nggak? Kalau yang lama kan udah aman, yang lama udah nggak kuliah, yang Anda aja. Sani Yang gimana? Selasa dari jam 10 sampai jam 1, Pak. Oke, berarti saya pasang jam 10 sampai jam 1. Iya. Waduh, ini yang agak oh paginya tapi paginya saya kuliah.
tadi kuliah mulai jam berapa? Jam 10 ya? 10.30. 10.30. Ya udah, berarti saya mulai jam 10 nggak apa-apa. Mungkin saya akan ini kan di sini ya, nah, kan nggak apa-apa, nanti Anda saya ini kan duluan itu. Saya pindah ke sini aja. Oh, ya Pak. Nah, gini aja, jadi nggak apa-apa, nanti kan online sebentar, yang penting kan ada, kan karena masih fokus tesis 1 kan nggak terlalu panjang. Nanti saya beri kesempatan yang awal gitu. Ya Iya, paling Pak. gini aja nanti. Saya selesai kuliah, ini kan kuliah S3 biasanya juga agak. Ya oke, mungkin sementara itu ya, nanti mulai persiapkan apa studi data, jadi mulai yang minggu depan nanti Selasa jam 10 ya tadi ya. Anda mulai 10.30 kan kuliahnya kan, jadi masih agak, nanti saya kasih kesempatan di awal sebentar. Oh, akhirnya kemarin dua-duanya tesis 1 semua ya, sudah ya? Iya. Iya, Pak. Ya udah, kalau nanti mulai minggu depan mulai cari literatur ya, apa yang mau jadi utamanya, papernya dulu, baru nanti cari dukungan bukunya itu. Mulai punya ide, terus sama kemungkinan datanya mulai cari-cari gitu kan, Anda punya waktu agak panjang kan, jadi tidak terburu-buru banget itu. Tapi tetap malah dikerjakan, jadi setelah tes 1 selesai, moga-moga terus semester depannya langsung bisa sudah ujian kan, jadi itu bisa lebih cepat. Ya, oke, saya kira sementara udah cukup. Udah ya, Arpan, ada yang disampaikan lagi? Kalau sudah, saya akhiri ya, terima kasih ya, saya tutup ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Terima ya, kasih, Pak.